Kalian, kau bantu dulu dan kenapa kalian diam-diam saja? Dikaya cowok-cowoknya kenapa pada diam, Kak? Kak, kau diam dulu Dan. Tidak ada yang mau tercepat seperti ini. Teman-teman, kalian sibuk tidak minggu ini? Saya tidak. Tidak. Kayaknya tidak. Nanti kita tanya warga di sana dan sampai ada tempat wisata yang belum terekspos. Di Pantai Wantopin saja. Saya mau foto di gua kok. Terserah misalnya di mana bagus yang camping. Kalau begitu nanti kita pakai mobilku tapi Burensi. Ina. Atau amai aku malau. Si Onre. Mbe. Assalamualaikum. Selamat datang di Bonela Bunda. Ya, selamat siang, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hai Ibu Eti, apa kabar? Alhamdulillah. Sebelum lanjut ngobrol-ngobrol, siapakah itu Ibu Eti? Saya pengen menyapa dulu semua yang sudah terhubung, yang sudah online. Apa kabar semuanya? Sehat walafiat ya, alhamdulillah ya. Jangan lupa terus pantengin Api Travel Talk hari ini sampai dengan selesai ya. Dan kebetulan tadi kita sudah menyaksikan video Bonela Bunta. Nah, penasaran kan? Kita akan ngobrol-ngobrol dengan kepala dinasnya, tapi di sesi selanjutnya. Yang ini saya sudah berada di markasnya Ibu Eti Teja Laksana sebagai owner dari Mula Kota Tua dan Managing Director. Nah, kita coba ngobrol-ngobrol yuk dengan Betty. Tadi kan kita sudah lihat tuh video cuplikannya di awal yang di sesi kedua ini. Itulah gambaran dari Mula Kota Tua Bu ya. Jadi kita lanjut lagi dengan Bu Eti dan tentunya ditemani oleh Gio. Gio sudah masuk? Yes. Ya, Yes, tadi kedengeran. udah lihat kan video-video yang ditampilkan di Api Travel Talk. Itulah ruangan-ruangan Yes. yang ada di Mula Kota Tua Bu ya. Jadi kalau kita ngomongin gedung ini gedung bersejarah sebenarnya. Bagaimana sejarah itu Itu di dipertahankan? gedung apa? Coba bisa diceritakan? Nah Bu coba, bukan sejarahnya ya, kita ngomongin, kita berbicara gedung ini gedung bersejarah, tapi bagaimana sejarah itu kita pertahankan menjadi seperti ini. Yes. Ya. Tuh, 334 hektar. Bu Eti kayaknya belum nyala deh. Ya diulang lagi Bu, mohon maaf. Ini emang begini kalau digital Bu. Jadi Sorry. mohon maaf nih yang tadi nggak kedengeran, kita ulang lagi ya. Jadi cerita ya, Bu. sedikit nih tentang Kota Tua. Kota Tua itu sebetulnya luas banget. Kurang lebih ada 334 hektar. Jadi kalau ditanya apa aja sih yang bisa dieksplor di Kota Tua, banyak banget. Mulai dari Glodok, Kokojan, atau daerah inti ini di sini.
di tengah, Taman Fathahilah namanya. Kuncir, bukan? Apanya? Jalan Kuncir nih. Eh, Kicir ya? Kunir. Oh, Kunir. Jadi macam Kunir, Kopi, karena ini kan ada 4 ya, segi 4 gitu loh. Akses ke Kota Tua tuh gampang banget karena yang namanya kereta, MRT itu masuk ke sini. Gitu. Jadi kalau untuk kendaraan umum oke banget deh gitu ya. Nah, Kota Tua di Taman Fathahilah ini ngumpul nih beberapa museum yang bisa kita explore gitu. Keren banget lah. Jadi kalau masuk ke sini kita bisa explore museum, kita bisa explore makanan, kita bisa juga explore minuman. Gitu. Jadi nggak cuma mula di sini aja, dan memang basic kita nih dari warga Kota Tua, karena memang Kota Tua tumbuhnya dari komunitas ya, itu harus kita akui benar. Betul. Gitu, karena tanpa adanya komunitas Kota Tua rasanya nggak akan semeriah ini gitu loh. Karena saya termasuk salah satu komunitas yang memang mencintai di Kota Tua gitu loh, sehingga agak nekat buka di sini dengan kondisi sebagai pionir gitu kan. Tapi kita berharap Kota Tua nanti tumbuh menjadi satu destinasi pariwisata yang berbasis brand lokal. Jadi kita kepingin orang-orang yang peduli seperti Kapal Api mungkin, Teh Sosro, Indomie mau buka outletnya di sini sehingga ini akan tumbuh. Kan mereka juga perusahaan-perusahaan besar yang udah lama dan memiliki sejarah ya. Harapannya seperti itu. Dan mula Kota Tua yang menjadi pionir untuk berani lah ya, swasta yang memulai di sini. Ya saya harapannya mereka akan melihat mula yang kecil banget, mungkin masih UKM, bisa menjadi satu contoh buat perusahaan-perusahaan besar brand lokal yang udah settle. Kira-kira sih seperti itu. Jadi Mungkin mula tumbuh. Mengenai gedungnya gimana, Bu? Oh, gedung, kita adanya di gedung Rotterdam Light gitu loh. Jadi gedung Rotterdam Light ini ada 2 lantai, kita menempati lantai kedua. Lantai ketiga kita ada musola, di mana ini difasilitasi oleh Bank Indonesia, dan kita juga lagi bangun turis informasi gitu. Jadi nanti di lantai 1 kita bangun turis informasi, di mana kita berharap turis informasi ini dapat menjadi satu alat bagi wisatawan yang akan datang ke sini. Gitu. Oh, satu lagi Mas Reza, kita punya perpustakaan. Kenapa sih kita paksain bangun perpustakaan? Di mana Bu nanti? Di atas, di lantai 3. Oke. Ya, karena Kota Tua ini adalah tempat pusat pelajar dan mahasiswa dari seluruh dunia untuk belajar. Jadi mereka akan datang ke sini, mereka akan cari tahu dan mengeksplor segala hal yang berkaitan dengan sejarah Kota Tua yang ada di Indonesia. Jadi nanti cari-carinya informasi di Ya, sini ya. betul. Gimana coba kalau bukan one stop shopping? Betul. Jadi konsepnya Weti. memang one stop, bukan shopping kali ya, one stop Ya, pariwisata. one stop you get more. Bu Eti, ini berhubungan dengan cenderamata nih. Apakah ada produk UKM yang khusus dari Kota Tua gitu, menjual souvenir Kota Tua? Kalau yang khusus dari Kota Tua maksudnya teman-teman komunitas ataupun UKM ada sekitaran Kota Tua ya? Gitu. Ya. Kalau itu ada. Jadi mulai dari Oke. makanan dan beberapa produk ya, kita Di punya bawah ya juga sekarang. ada beberapa, tapi memang nggak kita bawa sekarang. Kalau ditanya tempatnya, area ini nanti akan ada nggak sih toko souvenir dan oleh-oleh, karena kalau kita berkaitan dengan pariwisata nggak terganggu dengan online kan. Orang berwisata pasti pengen beli sesuatu buat keluarganya dan itu belinya iya, nggak online, betul. belinya di tempat gitu loh. Jadi itu menjadi Betul. satu kebutuhan juga. Nanti mulai yang akan memfasilitasi di tempatnya di depan, kecil aja, karena kita berharap nanti ada orang yang memang memiliki kemampuan untuk buka galeri yang lebih besar. Karena kalau Kota Tua sudah tumbuh, sudah sesuai dengan rencana dan planning yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI, Kota Tua akan jadi satu destinasi yang luar biasa. Saya percaya Yes. banget itu. Nah, jadi sebenarnya istilahnya one stop destination, bener banget tuh. Jadi kalau misalkan pengen cari the real Jakarta ya ke sini. Iya. Ketika pengen cari tempat untuk ambil kirim-kirim data, butuh working space, ya ke Mula. Yes. Lapar, ada ke sebelahnya gitu. Betul. Oleh-oleh nanti ada UKM. Nah, kebetulan di API Travel Talk lewat IG API Award, mungkin teman-teman dari Pemda yang ingin kolaborasi juga, silakan menghubungi Mula Kota Tua untuk
UMKM ya kali ya nanti ya, Boleh, kayak ya. gitu ya, gitu ya. Gio mungkin pengen naruh makanan minuman di sini nanti. Boleh. Ya karena kan memang kita Berarti kan tadi, saling kolaborasi ya. Ada lagi nggak Gi? Pengen nanya apa lagi ya Gi? kan ini yang kayak tadi pelajar-pelajar dari internasional bisa belajar di kota tua. Mengenai masalah akomodasi gimana Mbak Eti? Apakah di dekat mula ada atau mungkin mulanya sendiri mungkin nanti akan menyediakan dormitory semacam itu? Kalau gedung kita Rotterdam sih untuk penginapan kayaknya nggak memungkinkan. Tapi di sini banyak gedung-gedung lain yang masih kosong. Kalau mula sendiri sih planningnya nggak sampai ke penginapan ya, karena memang kita fokus pada tempat untuk belajar dan menjalankan program. Ya mula fokus terhadap memfasilitasi komunitas para teman-teman startup ataupun profesional ataupun lembaga-lembaga mungkin BUMN ataupun pemerintahan yang memang kita satu visi ya, kita ingin memajukan pariwisata, itu yang menjadi tujuan dari mula gitu loh. Sementara kalau ditanya penginapan di sini ada nggak? Ada banget. Jadi kita di sekitaran sini aja, di sekitaran Taman Fathahillah ada 3 hostel. Bobo Box ada. banget ya. Iya. Memang yang belum ada adalah hotel di Red di tengah. Jadi yang bintang 3 itu belum ada, justru ada Mercure yang langsung 4 ya. Iya. Ya, jadi para investor yang memang berminat di Kota Tua ini oke banget tuh kalau misalnya sampai ada, karena akan menjadi pelengkap dari Kota Tua. Oke, I see. Nah, kalau yang kita balik nih ya ke yang bermula awalnya itu di Citos itu malah lebih enak ya, maksudnya dia ada semuanya di sana kan, untuk sebelahnya ada penginapan. Betul. Sekarang kayak gitu kan. Iya. Tapi area itu juga baru loh, kira-kira berapa tahun ke belakang waktu Galeri Jakarta memulai di tahun 2009, cari hotel susah. Cuman 1 doang. Ya, kita datang ke travel, kita bilang ayo dong datang bawa tamunya untuk belanja di tempat kita. Mereka nggak mau, Bu, kita kalau ke situ khusus datang cuma buat ke Galeri Jakarta. Hotel nggak ada, destinasi pariwisata jauh kan, kebun binatang aja kan, sama museum layang-layang kalau nggak salah. Museum layang-layang sama museum apa yang itu? Basuki Abdullah, itu pun baru. Tadinya kan belum diaktifin. Ya, gitu. Jadi memang tumbuhlah pelan-pelan. Ya, demikian juga kita harapkan di Kota Tua tentunya. Apalagi kalau Kota Tua sebenarnya secara kelengkapan sudah jauh lebih lengkap dibandingkan. Akses pun juga kan lebih mudah kan. Betul. Ya memang beda ya dengan Citos. Kalau Citos itu kebanyakan nanti arahnya bisnis. Saya percaya jalan di TBC Matupang itu akan menjadi kayak Sudirman kedua, karena akan tumbuh gedung-gedung perkantoran semua. Lifestyle lah ya larinya ke sana. Bener. Iya kan? Nah, kalau bisa dilebarin nggak tuh Bu? Nah kalau nasibnya Citos kita lihat deh. Iya. Dengar kan ya beritanya, gitu. Tapi kita lihatlah ya pertumbuhannya nanti sejauh mana, gitu. Tapi memang mungkin di sini segmennya pun berbeda yang di Kota Tua ya kayaknya ya. Beda. Nah makanya sekarang ini melalui API Travel Talk di API Award 2020 kita coba di masa seperti ini kita pengen sama-sama expose gitu loh. Yeah. Bisa menggunakan ruang kreatif ini asal ada syaratnya ya. Memang pertama harus appointment. Yeah. Ya, harus janjian dulu, tidak sembarangan main masuk karena memang akses masuk ke sini pun juga susah ya Bu, karena memang harus ada appointment baru bisa dibuka pintunya kayak gitu istilahnya. Kalau main sembarangan masuk kayak objek wisata kayaknya tidak semudah itu ya. Ya kita tutup semua. Ya kan? Ya Kota Tua tutup semua saat ini. Betul. Jadi dengerin aja pengumuman dari Pemprov DKI gitu. Kalau dibilang udah dibuka ya kita otomatis ikut buka. Dan itu anytime mau datang monggo. Jam kerja antara jam 10 sampai jam 4. Sementara itu dulu. Next kalau memang demand-nya udah banyak kita akan perpanjang jam buka kita. Ya, kalau untuk Mas Gio kayaknya terbuka kapanpun ya Bu ya. Iya dong. Kode iya, itu. banyak banget yang masih harus dieksplor di Kota Tua ini. Banyak, sangat. Halo. Berarti habis ini kita duduk bareng ya Mas Gio? Pastinya. Berarti kalau misalnya nih mau bikin misalnya udah kondisi PSBB sudah selesai, sudah mulai new normal nih ya.
kita pengen bikin event di Mula Kota Tua itu, ada prosedur gimana caranya, terus kemana aja menghubungi, bisa dijelaskan nggak Mbak Eti? Bisa datang langsung ke sini, nanti bisa ketemu dengan Mbak Ruli, Mbak Putih, itu ada teman-teman di sini yang akan menjelaskan kira-kira prosedurnya seperti apa. Boleh juga DM di IG-nya Mula atau nanti nomor telepon kita kali ya. Oke. Nanti kita info deh. Tapi kapan aja kok, kalau datang kita terbuka selalu. Yes. Okay. Hubungi saya juga boleh. Nanti akan saya arahkan ke Mbak Ruli atau ke Mbak Putih. Nah, kegiatan yang sudah dilakukan apa aja contohnya? Nah, ini seru nih kegiatan. Kalau Mula Kota Tua, kita kegiatan kemarin kita mendukung ISEF. Jadi mungkin pernah dengar ISEF ya, dia eventnya BI yang mengarah kepada pariwisata halal. Ini masih berlanjut, kalau nggak salah saya kurang ini yakin benar Oktober atau November itu puncaknya. Sampai hari ini masih berjalan nih webinar-webinarnya, karena mereka jalaninnya secara online ya, secara virtual gitu. Dan kemarin waktu ada beberapa acara yang dilakukan di sini, di mana ruangan kita di ballroom kita yang biasanya kalau misalnya nggak bicara COVID muat 250 orang teater, kita tempatin cuma sekitar ada 20 orang karena memang kita jaga betul protokolnya, sambil meresmikan musola yang di atas gitu. Jadi itu event pertama kita tuh. Selebihnya kita peresmian musola. Ya, ada musola di sini. Musola dan ada di atas kita, pas di atas kita. Jadi nanti itu satu lantai dengan perpustakaan dan ruang komunitas. Karena kita bikin juga ruang komunitas buat teman-teman di sini berkegiatan. Penasaran kan? Penasaran kan? Janjian deh sama Bu Eti, sama timnya Bu Eti. Karena memang sebenarnya kalau dilihat kesiapan sih belum 100% ya Bu ya, tahap ya menuju ya. Bertahap. Kayak ini yang paling urgent sebenarnya internet kita ya. Kita sih udah pasang instalasinya gitu loh. Cuma kita mau aktifkan agak takut karena biayanya kan cukup gede nih per bulannya. Sementara sampai hari ini kalau ditanya kita udah punya income belum. Jadi sampai hari ini alhamdulillah Mula Kota Tua masih eksis. Mudah-mudahan pandeminya cepat berlalu sehingga kita bisa berkegiatan. Jadi melalui ini kita minta bantu promosi nih ya Mas Gio. Kalau butuh-butuh working space, murah loh. Udah follow belum IG-nya? Karena setahu saya ya, sudah. Mulai dari 50.000 tuh udah bisa pakai. Bayangin, ada pantry, minum gratis gitu kan. Oh, satu mau cerita. Apa Bu? Kelupaan. Kita Mula Kota Tua juga memfasilitasi teman-teman difabel gitu loh. Jadi kalau datang ke Mulanya Citos kan kopi bisa kita sediain nih, kopi, teh ya yang gitu-gitu kita sediain. Kalau di Mula Kota Tua khusus kopinya kita take off karena kita kepingin teman-teman difabel yang ada di Cafe Sunyi itu bisa berkegiatan dan memiliki usaha gitu. Jadi nanti kalau udah berkegiatan normal, mau cari kopi cukup di depan kita, counternya ada di depan, nanti teman-teman difabel yang ngelayanin. Kalau teman-teman yang datang sini mau belajar bahasa isyarat itu juga kita layanin. Nah, berkolaborasi lagi kan? Iya. Bisa dengan teman-teman dari. Keren konsepnya Bu, keren. Gio mungkin pengen bikin perkumpulan komunitas di sini bisa banget, karena memang menyediakan ruangan-ruangan kayak gitu, yang positif tentunya ya. Dan menariknya itu. Tadi yang 50.000 itu per jam atau per apa? Jadi di Mula Kota Tua tuh kita ada coworking. Kalau coworking kita per jam sih hitungannya murah banget deh. Per orang per jam ya? Per orang per jam itu 20.000. Tapi kalau pakai satu harian 75.000 gitu. Rate-nya sekitar segitu. Tapi ada ruang-ruang meeting kita untuk 4 orang, 6 orang, 10 orang, ataupun kita juga punya auditorium yang bisa 120 orang, ataupun ballroom kita bisa dipakai. Kalau ya itu tadi bisa dikondisikan ya? Ya. Dikondisikan, betul. Betul. Ya. Kan suka bikin-bikin acara juga nih Mas Gio.
Iya. Butuh ruang betul. kedap, bikin rekaman suara, di iya. podcastin aja di sini. Kita punya ruang podcast ya Bu ya. Kayaknya ada yang serius? lebih paham deh. Atau boleh kita rekrut jadi tim marketing, boleh nggak Bapak? Kita bajak Bapak ini. Jadi makanya di sini one stop destination bener gitu. Oh, ada ruang podcast itu saya baru tahu. Ada. Ruang podcast kita 4 Oke. orang bisa lah masuk ya. 4 orang bisa. Wow, keren. Sama di sini mengutamakan Podcast habis live. makan Live podcast. live podcast. Not only Bisa pokoknya podcast. mau rekaman, mau live podcast itu ruangan bisa banget. Dan baru selesai sih kalau nggak salah bulan lalu ya kalau nggak salah. Dan di sini ada pantry yang paling menarik. Jadi habis makan cuci sendiri ya kayak gitu ya. Gitu. Feels like home ya Bu ya? Iya. Ya kurang lebih feels like home kayak gitu ya. Iya, betul. Nah, pengen tanya dong nih apa namanya? Tentang API Award ini. Oke. Ibu kan salah satu selain sebagai founder dan managing director dari Mula, Ibu Eti juga salah satu komite dari API Award ya Bu ya. Sudah berapa lama ya Bu ya? Kurang lebih ya. Berapa lama ya Pak? Udah 5 tahun ada ya? Sesuai dengan ini ya sesuai kalau nggak salah ya, dengan- dari awal ya. Benar ya dari Iya. awal 5 tahun ya. Ini kebetulan tahun kelima. Ini tahun kelima ya? Atau 4 kali ya? 1 tahun API waktu itu kita baru berkenalan, baru apa gitu loh. Ya 2017 berarti ya. 2017 ya. Jadi kan kita ketemu di Di- 2018 di Bali kan. Iya. Oh iya, yang pertama ITIK, ya. Ya di ITIK ya. Gitu loh. Gimana Bu? Menurut Ibu Eti mengenai API Award dari perjalanannya sampai sekarang? Ya, yang jelas makin baik, makin bagus, sesuai dengan apa ya perjalanan waktu kan kita makin sempurna ya. Juga alhamdulillah banyak banget teman-teman yang ngedukung gitu loh, dan saya rasa program ini program yang sebetulnya nggak cuma kita nih, mulai dari kita gitu ya, tapi juga pemerintah harusnya cukup aware dengan hal-hal yang seperti ini gitu loh, karena penghargaan terhadap dunia pariwisata memang sudah mulai harus dilakukan. Nggak cuma film aja punya FFI dong gitu, saya rasa pariwisata juga harus. Dan pariwisata itu kan banyak banget ya kayak sekarang kategori di API ada berapa? Banyak banget ya, ada berapa sih Mas Reza? 18 gitu. 18 itu masih sedikit banget loh. Kalau kita tanya sepanjang umur kita dari lahir kita udah hobi jalan, hobi traveling, hobi coba-coba. Kayaknya sampai kita habis juga nggak sempet tuh semua kita datengin. Benar. Gitu loh. Jadi iya, pariwisata itu adalah satu aset. Mudah-mudahan negara peduli dengan ini gitu loh, karena kita nggak bicara kekayaan yang lain, tapi kekayaan yang memang Tuhan kasih buat negara kita gitu loh. Dan kalau itu dipelihara dan dimaksimalkan, kayaknya Indonesia nggak usah ngapa-ngapain deh, modalnya pariwisata aja kita kaya, yakin banget gitu. Yakin Jadi tuh. hebat untuk API, maju terus gitu Terima loh. kasih. Nah, Buka mata Indonesia itu indah. ya, buka mata Indonesia itu indah. Mata saya 4 nih kebetulan. Nah, buat sobat API yang sedang live, pengen sapa dulu apa kabar semuanya yang di sana. Yuk kita nanya yuk, mumpung ada duta promosi minuman, makanan dan cenderamata nih. Ini ada yang komen juga nih Mas Gio dari Udin MC Banjar. Ayo jalan-jalan, ayo promosikan Dawet Ayo terus apa nih Mas? Tuh. Terus minum berarti ya. Banjar negara Sampai kayaknya. kembung. Terus minum sampai minum. Iya, Dawet Ayu. Kan Tapi kebetulan Dawet Ayu memang ini sih bagus ininya votingnya. ya salah satu yang oke ya. Votingnya kuat dia. Dari semua minuman itu yang paling penasaran yang mana nih? Itu tadi sirup henggi dan air mata bejando. Air mata bejando dan sirup enggi itu dari 2 provinsi yang berbeda ya? Yes, sirup henggi itu dari Kabupaten Pak kalau nggak salah. Terus air mata bejando dari Kabupaten Pelalawan, Riau. Nah, kan orang pengen tahu juga nih profil Gio. Gio kan mungkin dari yang pada ngelihat ini ada yang sudah kenal, ada yang pengen tahu, kepo gitu kan. Duta promosi ini
Udah kemana aja sih dari seluruh Indonesia ini? Seperti kata Bu Eti tadi, Indonesia itu sangat-sangat luas dan bukan cuma luas dalam arti destinasi ya, juga dalam arti atraksi. Jadi bisa jadi ke satu daerah bukan cuma panoramanya yang dinikmati, tapi juga experience-nya. Mungkin kayak makanan tradisionalnya apa, minuman tradisionalnya apa, terus pasti ada storytelling apa di balik makanan minuman tersebut. Jadi sebenarnya ada banyak luas banget cakupannya pariwisata itu. Jadi kalau dibilang udah kemana aja, kalau hitungan provinsi mungkin udah lebih dari 25 provinsi ya. Tapi memang dibilang sudah melanglang buana ke Indonesia juga enggak juga sih, karena merasa masih kurang. Iya, itu lagi balik lagi ya, karena pariwisata itu berkembang ya, apa ya? Betul. Iya, berkembang seperti nanti kita ngebahas Bonella Bonta itu destinasi baru, gitu kan? Itu kan jadi berarti kita mau mengharuskan kayak contoh kita sudah pernah ke Bau-Bau tapi ada ini, berarti harus lagi, gitu kan? Misalkan kita sudah pernah ke Aceh, ternyata ada menu baru, kita pengen nyobain yuk ke sana kayak gitu kan, melahirkan sesuatu yang baru kan. Jangankan menu baru Mas Reza, yang udah kita datengin aja ngangenin, pengen didatengin lagi kan. Mau nggak mau kan. Jadi aduh, kalau boleh seumur hidup jalan-jalan, pengennya sih jalan-jalan. Ntar mulai dari kemarin Bu. Ada Ruli. Jadi gitu ya, seru banget nih kita ngobrol-ngobrolnya. Gitu. Ini ada yang nanya nggak sini? Ayo dong teman-teman. Cendol sama dengan dawet. Oh gitu, cendol sama dengan dawet istilahnya. Iya. Oke. Udin Banjar. Kita suka banget dawet ayu yang ada nangkanya ya, seger ya, benar. Karena macam-macam itu variasi ya kalau nggak salah ya itu ya, kalau dawet itu ya. Kadang dikasih duren. Kadang ngasih duren, bener. Nah, yang tadi itu apa, bisa bikin event dengan kapasitas besar berapa ya Bu ya? Ada yang nanya nih. Eventnya untuk apa nih? Kalau modelnya workshop ataupun seminar? Atau mungkin kayak bikin musik apa gitu yang komunitas gitu loh. Ya, kalau musik kecil kan kita punya panggung nih di depan yang bisa kita pakai lah ya. Saya rasa itu bisa difasilitasi juga di sini. Memang ada mimpi juga sih kalau kita punya beberapa event ya. Yes, mungkin musik-musik kecil gitu loh. Dan juga untuk informasi juga bahwa kita manakala kita ada di Kota Tua dengan tetangga, dengan stakeholder kita yang lain itu kita hubungannya deket banget gitu loh. Jadi kalau ada teman-teman yang mau bikin event di area terbuka dengan panggung yang tidak begitu besar lah ya, kira-kira 5-7 pemain gitu kalau kita bicara band. Itu bisa dilakukan di Museum Bank Mandiri. Gitu. Oh di depan. Sebelah ya? Depan. Di depan. Nah itu stage-nya bagus banget, keren banget, eksotis banget, apalagi kalau malam dengan lampu ya. Gitu. Jadi boleh hubungin Mula nanti. Gitu. Kalau nggak salah semalam deh itu acaranya. Ada ya semalam. Ups. Ada ulang tahun salah satu bank nasional. Oh iya, kemarin dia 22 tahun. Betul. Ya. Semoga nonton ya. Oh, ada yang nanya, ayo Mas Faat. Ini ada pertanyaan mungkin udah kelewat. Bikin event di Mula dengan kapasitas berapa besar? Ini baru lagi dibahas. Kembali lagi kalau seminar kita bicara enggak COVID 250 orang masuk, tapi mungkin kalau bicara COVID kita ambil separohnya aja lah ya, sekitar 150 saya rasa masih aman lah ya, 120 gitu boleh lah, masih aman. Gitu jaraknya bisa sekitar antara satu kursi dengan kursi yang lain bisa 150-an. Tapi ruangan ballroom kita juga nggak cuma dipakai buat workshop, kalau dipakai buat pameran kecil juga bisa. Jadi misalnya pameran lukisan atau pameran foto itu juga bisa dilakukan di kita.
atau bazar UMKM kayak bazar gitu ya. UMKM, tapi bazarnya nggak gede ya. Memang dengan adanya pandemi ini saya rasa berubah tatanan ya. Kita nggak lagi menjadi suatu penilaian atau parameter kita berhasil apa nggak lagi dari kedatangan atau gede. Gitu, tapi pasti ada cara-cara lain yang menjadi parameter pada saat kita kondisi seperti ini. Gitu. Kita kan nggak tahu nih lanjut apa enggak, masih abu-abu ya rasanya ya. Betul. Gitu. Terus ada lagi, ini kayak pada yang komen doyan cendol kayak nih gara-gara Gio nih, minuman favorit nih kayak cendol dawet nih. Ya, kira-kira Gio ada pesan-pesan nggak dari ajang Anugerah Pesona Indonesia ini sebagai salah satu duta promosi? Pesan-pesannya bahwa kalau dilihat dari daftar nominasi yang masuk, bahkan saya aja yang kata orang udah kemana-mana tetap merasa bukan apa-apa karena nominator API itu bikin kita wah ada ini ya, wah ada ini. Jadi bahwa apa ya? Bahwa kita tuh kaya banget, Indonesia tuh kaya banget, dan bahwa kalau pengen tahu kapan apa ya, jadi keragamannya mungkin bisa diwakilkan oleh para nominator API ini. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat ke API Award ya, ke Instagram API Award, bisa lihat itu yang masuk nominasi tahun ini khususnya apa aja, cari tahu lebih dalam lagi, dan itu insya Allah bisa menambah wawasan deh, oh di daerah sini ada ini gitu loh, yang harus kita coba, kayak gitulah. Yes, jadi kalau pengen tahu perbendaharaan destinasi, yuk pantengin aja, cek aja di IG-nya API Award dan juga websitenya kayak gitu ya. Oke, terima kasih Gio sudah ngobrol-ngobrol santainya. Iya, terima kasih juga dan kesempatannya. Terima kasih Ibu Eti, dan API Travel Talk ini berkat kerjasama kolaborasi Ayo Jalan-Jalan, Mula Kota Tua, Indonesia Itik, Ceria Bear Band, dan Pamer Bio. Nah, pengen tahu apa sih itu Pamer Bio? Pamer Bio itu adalah sebuah fitur biolink terbaik di Indonesia untuk upgrade Instagram kamu dalam waktu 5 menit aja, Bu. Dan praktis memberikan kemudahan untuk promosi bisnis sampai dengan personal branding. Nah, cocok nih buat Gio nih. Jadi biar nggak ribet dan mahal banyak promosi, pakai Pamer Bio, promosi lebih mudah dan murah banget. Pakai sekarang, keburu nama bisnis kamu dipakai orang lain. Klik Pamer Bio ya, atau pamer.bio/ming. Untuk info lebih lanjut bisa tanya-tanya juga di API Award ya. Oke, Ibu Eti, terima kasih banyak. Sama Mas Reza. Selalu. Sukses ya. Amin, terima kasih. Terima kasih Ibu Eti. Ya, terima kasih Mas Gio. Buat semua yang nonton, terima kasih. Sudah stay tune sampai akhir. Thank you guys. Dah, Mas Gio. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan destinasi selanjutnya di Bonella Bonte. Sampai jumpa dan ketemu lagi di API Travel Talk minggu depan ya. Salam Pesona Indonesia. Buka mata, Indonesia itu indah. Indonesia indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.